Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa semua, pada sesi ini kita akan berdiskusi tentang metode harga pokok pesanan bagian dari akuntansi biaya, di mana perusahaan ini bisa menggunakan dua metode dalam menghitung biaya, yaitu metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Nah, ciri-ciri harga pokok pesanan telah dijelaskan dalam modul, nanti bisa di-download. Ini diantaranya, ya. Siklus harga pokok pesanan maupun proses sama, ya. Jadi manufaktur ini dimulai dari membuat produk, mengolah bahan baku sampai barang selesai ditaruh dalam gudang. Ini manufaktur, sehingga biaya ini akan dikelompokkan berdasarkan produk yang dihasilkan. Nah, dalam metode harga pokok pesanan, maka biaya ditentukan berdasarkan pesanan yang telah selesai. Ini alurnya, alur dalam akuntansi biaya manufaktur, ya. Pembelian bahan baku dulu, kemudian ini menentukan harga pokok barang yang dibeli, kemudian pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Ini siklus yang terjadi, ya. Kemudian penyimpanan produk dalam gudang barang selesai, ya. Untuk ciri-ciri harga pokok pesanan, ya, kita lihat di sini. Pesanan ini dia membuat produk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dari customer. Kemudian dasarnya emang ada pesanan dulu, baru dia membuat produk. Setelah itu ciri-ciri berikutnya adalah kegiatannya terputus-putus, artinya selesai satu pesanan, selesai serahkan, bikin baru. Jadi tidak continue gitu kan. Continue pun berarti dia tergantung pesanan. Kemudian jenisnya adalah heterogen karena mengacu ke pesanan daripada customer. Kemudian biaya dihitung berdasarkan pesan yang telah selesai. Nah, ini rumusnya menghitung biaya untuk pesanan tertentu, kemudian dibagi jumlah pesanan. Jadi nanti berapa yang dia butuhkan biayanya, kemudian tinggal dibagi dengan unit produk yang dihasilkan. Nah, kenapa kita menghitung harga pokok pesanan? Di sini diperlukan untuk menentukan harga jual kepada pelanggan. Kemudian mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Jadi memang perusahaan itu perlu menghitung, meskipun dalam praktiknya udah ada pengalaman, sudah sering dihitung per pesanan. Biasanya kalau pesanan A sekian biayanya harga sekian, sehingga ketika customer memesan produk langsung bisa menentukan harga jualnya berapa, ya. Ini contoh kasus sistem pembebanan biaya untuk harga pesanan. Biasanya pabrik-pabrik yang menggunakan pesanan ini adalah pabrik yang khusus. Contoh di sini adalah pabrik membuat sepatu merek Nike, ya kan. Pesanannya seperti ini, mereknya ini, jenisnya ini, speknya ini. Kemudian contoh kedua, pabrik mebel. Misalkan Kamus Global memesan kursi seperti kayak apa jenisnya, pesen dia ke pabrik. Nah, pabrik ini dia membuat hanya untuk Kampus Global misalkan. Kemudian ada tiga biaya yang umum lazim digunakan dalam pabrik manufaktur, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, ya. Biaya ini adalah yang berkaitan langsung dengan pembuatan produk. Nah, di sini bahan baku adalah biaya yang berkaitan dengan bahan utama produk yang akan dibuat. BTKL berkaitan dengan orang atau karyawan yang langsung bersinggungan dalam pembuatan produk. Kemudian BOP adalah biaya di luar dua tadi, di luar BTK dan BBB, masuk ke sini, tapi yang berkaitan dengan produk juga. Nah, kadang-kadang perusahaan ini dia memiliki satu departemen selesai, jadi membuat produk satu, misalkan roti gitu kan, roti satu departemen selesai misalkan, ataupun lainnya, mungkin dia untuk membuat produk ini butuh 2 kali departemen. Departemen A
50%, Departemen B finishing misalkan. Nah, jadi tergantung perusahaannya. Nah, pada kasus yang kita share di sini adalah untuk yang kasus dengan satu departemen produksi. Nah, kalian bisa melihat di sini contohnya adalah PT Azam. Nah, PT Azam ini mendapatkan pesanan dari pelanggan 3 pesanan ya kan. Pesanan 1 1000 unit, pesanan 2 1500, pesanan 3 2000. Ini adalah pesanan dari pelanggan. Kemudian membeli produk ya, membeli produk sebagai berikut. Butuh bahan baku A 5000 unit, bahan baku B butuh 10.000 unit. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung, pesanan A ini butuh 2000 unit bahan baku A dan butuh 4000 unit bahan baku B. Kemudian gaji dan upah setelah dihitung-hitung ya, untuk pesanan 1 membutuhkan 14 juta, pesanan 2 12 juta, pesanan 3 8 juta. Kemudian estimasi BOP-nya adalah 75% dari BTKL. Nah, ini acuannya adalah BTKL. Jurnal yang pertama mencatat pembelian bahan baku, persediaan bahan baku pada hutang dagang. Ini perinciannya: bahan A 25 juta, bahan B 40 juta. Nah, kemudian pemakaian. Nah, pemakaian bahan bakunya adalah ini perinciannya dulu. Nah, bahan baku A membutuhkan totalnya adalah 22.500. Jadi dari pesanan 1 10 juta, pesanan 2 7.500.000, pesanan 3. Bahan baku B 36 juta, totalnya 58. Ini jurnalnya. Ya, bahan baku pada bahan baku. Kemudian biaya gaji 34 juta, ini perincian tadi ya. Nah, kalau ini biaya gaji dan upah, ini adalah gaji dan upah. Ini globalnya, maksudnya global akuntansinya. Ini khusus untuk yang dicantumkan dalam perhitungan BTKL tadi. Jadi yang ini adalah untuk pemakaian gaji upah dalam pembuatan produk tadi ya. Kalau yang ini adalah umum akuntansinya. Kemudian BOP 25.500.000. Dari mana asalnya? Di sini 75% dari 14 juta. Jadi kan ditentukan BOP adalah sebesar 75% dari BTKL. Nah, ini hasilnya. Kemudian mencatat BOP seperti ini, 25 pada berbagai kredit, rekening kredit. Nah, di sini maksudnya gimana? Maksudnya adalah nanti ada perincian ini, BOP-nya apa? Kalau ada misalkan BOP-nya berupa listrik, tulis ya. Listrik, mungkin penyusutan gedung pabrik, mungkin gaji supervisor bagian pabrik gitu kan. Dirinci kalau ada. Kemudian mencatat produk yang sudah selesai. Jadi setelah selesai dibuat, ini hasilnya. Totalnya pesanan 1 butuh biaya 60 juta. Kalau dirinci per biaya, bahan baku totalnya habis 45 juta ya. Kemudian BTKTL tenaga kerja langsung 26 juta, BOP-nya 19.500. Tinggal dibuat jurnal debit persediaan produk selesai 91, kreditnya adalah BDP ya, BBB, kemudian BTKL, BOP. BDP ini barang dalam proses. Dikredit artinya selesai gitu kan, sehingga jadi kredit. DP-nya menjadi produk jadi, produk selesai. Kemudian ini mencatat produk akhir ya. Tadi di sini untuk P3 ini kan belum selesai, tapi pas ini selesai semuanya, dia sudah menghabiskan ini, maksudnya biayanya, yaitu bahan baku 13 juta, BTKL sudah habis 8 juta, kemudian BOP-nya sudah habis 6 juta rupiah ya. Nah, nanti sisanya gimana Pak? Sisanya nanti pada periode berikutnya. Misalkan ini Februari selesai, yang satu sudah selesai, nanti yang ini lanjut ke bulan Maret. Tetapi waktu bulan Maret dikerjakan sudah menyerap biaya ini.
tinggal ditambahkan sisanya. Kemudian ini mencatat yang sudah diserahkan kepada customer ya. Harga pokoknya adalah 91 juta, selesainya adalah 91 juta. Nah, kalau dihitung per unitnya ini harganya 50 juta dibagi 1000, 50 juta 50.500. Nah, perusahaan ini baru menghitung harga pokok produk per unit ya. Belum termasuk laba yang diinginkan. Ini contoh di sini, jika selain menghitung harga pokok produk pesanan satu itu ada biaya lain, misalkan ada biaya pemasaran, biaya ADM, pajak dan lainnya, misalkan habis 6.500, maka totalnya adalah 57.000 rupiah. Perusahaan ingin laba 20%, tinggal kali saja ya, 11.400, sehingga harga jualnya adalah menjadi 68.400. Ini sudah termasuk biaya pajak, biaya umum dan lain-lainnya, sehingga perusahaan laba. Jadi kalau yang atas tadi ini baru menghitung harga pokok per unit per produk ya kan. Sekian barangkali untuk diskusi kita berkaitan dengan harga pokok pesanan. Silakan kalau ingin ditanyakan bisa ditulis di forum diskusi LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.